yang konsep kafenya atau kan shop rumah makannya keren, udah di dekor sana sini, kemudian cuman online delivery yang datang Gojek. Welcome to my podcast Murid Daerah, di mana gue akan mengundang banyak banget anak-anak muda Indonesia yang sangat menginspirasi. And one more thing, jangan pernah malu jadi anak daerah. Nah, jadi setelah 2 tahun bekerja di GrabFood, terus lu memutuskan pindah atau lu emang kepikir, udahlah, udah cukup gitu, Pak? Yang pertama suasana baru iya, yang kedua kesempatan baru juga iya. Jadi gitu. Jadi memilih untuk pindah ke yang sekarang Traveloka. Aha. Traveloka ini again di bidang yang makanan juga. Kita kan ada Traveloka Eats. Iya. Jadi pindah ke situ. Yang bikin pengen pindah ke sini juga, yang pertama produknya beda, tapi masih di dunia F&B nih. Tetap di dunia F&B, cuman produknya beda. Kalau di Grab dulu 2 tahun ya udah cukup lah ya kita mengetahui bagaimana online delivery di dunia permakanan ini. Oke. Kemudian pindah ke Traveloka Eats ini penasaran sekarang. Kita balik, kita putar 180 derajat. Main job desk-nya kita ubah. Oke. Jadi kalau yang tadinya sudah online delivery, kita sekarang pindah ke dine-in, jualan voucher. Nah, ini tuh yang mau digali lagi nih. Jadi gimana sih caranya kita, oke, online delivery udah, gimana caranya sekarang untuk terjun ke dunia F&B yang lebih ke dine-in atau makan di tempat. Oke. Jadi main produknya atau Gitu. bisnis strateginya ini benar-benar beda ya kok sama yang di GrabFood? Beda, bisa dibilang beda. Beda banget ya? Beda, lumayan beda banget. Tapi kalau dari sisi kita yang memang berhubungan dengan partner sih sebenarnya sama aja ya cara kita berhubungan dengan partnernya. Oke. Flow kita komunikasi sama partnernya sama, cuman produknya aja yang beda jauh. Waktu lu berpikir pengen pindah ke Traveloka itu emang lu merasa wah ada tantangan baru gitu kan? Jadi diri lu kepicu apa iming-imingnya dikasih lebih besar segala macam gitu kok? Yang pertama harus dari kita dulu ya, kalau kitanya niat mau memang mau cari karir baru, dari kitanya memang harus niat dulu. Kalau untuk urusan benefit, urusan gaji segala macam kan itu juga menyusul, yang penting kita ada niatnya dulu nih. Betul. Gitu. Jadi waktu itu ya udah kita coba untuk interview juga, kemudian setelah itu kita cari tahu juga benefitnya apa, gajinya juga naiknya berapa. Oke. Terus ya hal-hal yang perintilan-perintilan itu juga diperhatikan sih, cuman setelah ada kemauan memang mau pindah dulu. Oke. Atau memang mau cari tantangan baru. Jadi tantangan baru ini penting ya kok? Apalagi waktu dunia Penting. kerja. Kalau bisa sih jangan, maksudnya mungkin ada beberapa orang bahkan dulu juga sempat ngerasain udah nyaman di GrabFood. Nyaman ya. Kemudian ya udah saking nyamannya itu ya udah jadinya lama-lama satu kita nggak maju-maju. Setuju. Kedua ya kita stuck aja gitu. Kayak ya apalagi nih yang perlu digali nih. Udah 2 tahun ibaratnya gitu kan, udah 2 tahun apalagi mau digali ya gitu. Betul. Jadi emang harus ada kemauan untuk keluar dari zona nyaman sih. Bener, itu susah sih, emang itu susah banget. Betul. Cuman setelah dilakuin sebenarnya kita dapat keuntungan yang berlipat-lipat sih. Long term-nya lebih besar gitu ya keuntungannya. Betul, itu lumayan jadi pertimbangan besar juga sih. Udah enak nih sama temen-temennya nih, aduh lingkungannya udah enak lagi, aduh kerjaannya udah enak banget lagi, gitu kan. Iya, kata nyaman, memang itu bisa dibilang musuh dari semua orang waktu kerja gitu ya. Kalau udah nyaman, ibaratnya gaji ya udah cukup lah hidup dengan gaji sekian, teman-temannya enak, pekerjaannya santai, ya kan, nggak stres. Nah ini sebenarnya kan kata nyaman ini emang musuh khususnya buat anak-anak muda gitu ya. Kalau kita ingin grow lagi kan, diri kita ingin grow lagi, ingin tumbuh lagi, kita harus singkirin kata nyaman ini ya, betul ya? Gue setuju sih. Betul banget. Setuju sih. Waktu lu pindah ke Traveloka itu, apakah diajak teman, apa lu nyari-nyari sendiri gitu? No, ini benar-benar kalau di GrabFood kan dulu kita lewat teman ya, kita sama teman. Kalau ke Traveloka ini benar-benar kita cari sendiri, tanpa bantuan orang dalam lah ya gitu ya. Benar-benar kita cari sendiri, kita lamar sendiri, tanpa ada jalur khusus. Oke. Singkat cerita masuk ke Traveloka nih kok, dengan suasana baru, dengan tim baru, pekerjaan baru. Untuk lo menyesuaikan ke transisi itu gimana sih kok? Susah nggak? Waduh, again sih paling kalau dari sisi kerjaannya segala macam sih nggak susah sih untuk transisinya ya. Cuman yang transisinya lumayan takes time itu adaptasi lingkungannya sih, adaptasi dengan orang-orangnya. Gitu. Karena dulu di GrabFood kebiasaan itu deket banget sama teman-teman di sana. Jadi
terlalu mungkin terlalu nyantai kali ya. Oke. Bisa diakuin sih akhir-akhir sebelum pindah dari Grab itu udah lumayan santai, kemudian keenakan. Oke. Sama teman-temannya juga enak. Ketika masuk ke Traveloka ya udah bener-bener gigi 5 lagi gitu ibaratnya. Oke, jadi di Traveloka lu juga di bidang F&B ya, Traveloka Eat ya? Betul. Nah, Traveloka Eat Betul. ini sebenarnya bisnis produknya atau bisnis strateginya kan berupa voucher kayak gitu kan? Betul, kita e-voucher. Kira-kira kenapa berupa voucher gitu ya, tidak berupa online delivery? Apakah ada alasan yang spesifik atau memang masa depannya kayak gini atau gimana? Nah gini, jadi kalau misalnya kita ngelihat online delivery kan, aduh ramai nih semua orang pesannya online nih. Bisa aja para pebisnis kan mikir, bikin bisnis online delivery gitu. Kalau misalnya semua orang online delivery, tidak ada company yang terjun di bidang yang dine-in, itu nggak seimbang. Nanti jomplang. Yang rame online delivery doang. Tapi kan kasihan nih untuk resto-resto atau partner-partner yang punya tempatnya di mall, bayar sewanya mahal. Kemudian yang konsep kafenya atau shop rumah makannya keren, udah di dekor sana sini, kemudian cuman online delivery yang datang Gojek kan nggak mungkin. Nah jadi kita itu penyeimbang lah ya. Jadi misalnya udah online delivery ke sana, kalau misalnya yang dine in tetap kalau mau bikin rame ya di kita gitu. Jadi supaya balance aja sih. Jadi biar dari sisi restonya. Betul. Karena kalau bekerja di bidang ini kita harus menempatkan posisi kita itu sebagai si resto gitu. Kira-kira kesulitan apa kau yang lo hadapi waktu bekerja di Traveloka Eats? Kesulitan mungkin meyakinkan si partnernya itu lumayan susah sih. Ya karena balik lagi saat ini tuh lagi gembar-gembornya online delivery. Jadi mereka melihat online delivery ramai, kemudian ya maunya jalaninnya itu di situ aja gitu. Ya udahlah nggak apa-apa deh online-nya rame karena omsetnya juga online-nya misalkan ada beberapa cerita loh ya. Online-nya 70% tapi dari dine-in 30% mereka keenakan di online. Jadi di kita itu kayak nanti dulu deh gitu. Kayak gitu. Itu nggak banyak sih, cuman ada beberapa. Susahnya sih paling di partner-partner yang seperti itu sih. Kan lagi kondisi COVID-19 seperti ini, apalagi di Jakarta gitu kan yang benar-benar chaos lah ya. Nah, bisnis strategi Traveloka Eats tadi sedangkan makan di tempat ya, makan dine-in kayak gitu kan. Nah, sekarang kita nggak boleh makan di tempat, di restoran. Bisnisnya keganggu nggak kok kira-kira? Pasti ada perbedaan sih dari sebelum COVID dan sudah COVID. Cuman kita balik lagi cari cara gimana supaya bisnis kita tetap jalan. Yang pertama, akhirnya yang tadinya cuma dine-in, ya udah kita bikin kebijakan dengan si para resto, gimana kalau misalnya kita bolehin take away deh. Gitu. Gimana kalau misalnya delivery juga boleh, tapi armadanya memang dari si partner yang memang punya armada untuk delivery. Jadi kalau misalnya memang mereka ada, ya kita jalanin aja. Kita cuman support mereka untuk menampilkan bahwa tenang kalian nggak harus makan di tempat. Ini mereka bisa di take away atau bisa di delivery langsung oleh mereka. Gitu. Tapi pembayarannya tetap lewat Traveloka gitu. Gue penasaran nih kok. Bisa dibilang kan Traveloka itu ini fitur baru ya dibandingkan Gojek sama Grab gitu ya. Fitur baru kan. Ibaratnya challenger gitu. Nah, sedangkan yang memimpin atau yang udah lama seperti GrabFood, GoFood gitu kan itu udah terkenal banget ya. Untuk sisi user nih kok, dari sisi user, lo ngeliatnya gimana sih? Dari kita sisi user, kenapa kita harus pakai Traveloka Eats? Terlepas dari bisnis strategi yang berbeda gitu ya. Jadi yang pertama sebenarnya kalau secara Travelokanya, bukan Traveloka Eats-nya, Travelokanya itu memang sudah lama, mungkin udah lebih lama dari GrabFood dan GoFood ya. Nah, untuk Traveloka Eats-nya memang yang masih baru. Nah, tapi kita kan banyak loyal customer yang sudah pakai Traveloka ya, dan kebanyakan orang itu sudah punya aplikasi Traveloka. Karena mereka mau terbang, beli tiket pesawat lewat Traveloka, booking hotel, udah kebiasaan lewat Traveloka. Jadi, untuk dari sisi customer-nya, kita jamin banyak customer yang memang sudah punya aplikasinya, minimal punya aplikasinya dulu. Untuk kita pindahin dan kita promosiin produk baru, itu lebih mudah. Jadi dalam satu aplikasi yang ada new gitu ya, Traveloka Eats. Dari situ kita gembar-gemborin ke customer yang memang sudah punya Traveloka pasti kan. Misalnya lagi buka page Traveloka, ada pop-up keluar, ada Traveloka Eats gitu kan. Nah, dari situ sih untuk mindahin mereka dari pengguna pesawat dan hotel ke kuliner, ke Traveloka, itu nggak gitu sulit sih.
dalam satu aplikasi mereka nggak cuma bisa pesan tiket, pesan hotel, tapi mereka juga bisa tahu rekomendasi makanan di sekitar, misalnya contohnya di kota yang mereka datengin atau di hotel yang mereka tinggalin. Jadi sebenarnya ini super app sih. Jadi kayak satu app ini udah komplit. Bisa gue bilang lebih ke travelingnya ya, jadi sangat dibantu yang untuk traveler gitu ya. Betul. Kalau traveling kan nggak jauh-jauh dari transportasinya, dari tempat tinggalnya atau hotel, akomodasinya, sama makanannya nggak ketinggalan. Menarik. Kalau tadi kan di GrabFood lu di divisi account management kok. Di Traveloka Eat apakah sama ngurusin partner juga atau berbeda? Sebenarnya sama, cuman sebutannya aja yang beda. Kalau di kita itu namanya partner engagement. Oke. Namanya aja sih yang beda, cuman job desk-nya sih sama sih. Kita taking care partner kita. Nah, lu masih di Traveloka nggak sampai sekarang? Masih. Lu merasa selama ini kerja di Traveloka gimana kok? Dibandingkan dengan sebelumnya kerja di GrabFood, bedanya apa gitu? Bedanya ya sebenarnya nggak ada perbedaan yang spesifik sih. Jadi enjoy aja, sama-sama aja kayaknya. Oke, sama-sama gitu aja. Masalah-masalah misalkan isu-isu yang ada dari si partner segala macam juga kurang lebih sama sih. Nah, gue penasaran banget nih kok kalau misalnya kerja di company ya unicorn atau dekakorn sebesar itu gitu ya. Itu suasananya gimana sih kok? Kayak di dalam gedung itu suasananya apakah hetnik kah atau itu gimana kok? Gimana ya? Sebenarnya sih nggak melulu yang misalnya kan ada ya yang nggak bisa lepas dari laptop semua hening gitu ya. Betul. Kalau ini enggak sih, kalau di startup itu enggak, dari dua company ini yang ya pernah di situ enggak sih. Jadi tidak sekaku itu, tidak seformal itu juga, tapi ada masanya ketika kita yang memang harus formal gitu. Ada event-event formal, misalnya lagi town hall, ya itu kan harus formal karena kan ada CEO, ada segala macam. Tapi kalau lingkungan hari-harinya, daily-nya itu lebih ya enak lah ya. Gitu. Meeting juga keluar, jadi keseringan sih keluar meeting sih. Ketemu partner-partner di luar, ke rumah makan atau ke kafe mereka atau ketemu di mana gitu. Nah, dari kedua company gini gitu kok. Kira-kira ada culture yang berbeda nggak sih? Culture-nya mungkin enggak sih ya. Nggak ada ya? Enggak sih, kayaknya culture perusahaan pada umumnya aja sih. Ngerasanya sih nggak ada bedanya ya. Oke, siap. Nah, kita santai dikit nih kok. Gue punya pertanyaan khusus nih buat lo. Kalau misalnya boleh pilih satu company apa aja yang lo bisa kerja, lo pilih company apa kok? Maksudnya di antara dua itu Nggak, atau? bebas. Kalau misalnya gue kasih lo pilihan bebas milih satu company, khususnya di Indonesia, lo bakal milih company apa? Ini sih nggak in detail ya, tapi maksudnya kalau misalkan kepengen gitu ya, maksudnya tidak dilihat dari sisi kerjanya seperti apa, jabatannya apa, atau divisi apa sih, pengennya ya disebutnya ya, Google. Jadi gue pengennya Google. Iya. Enggak sih, makanya itu lebih ke ya as a name company-nya aja, nggak detail kenapa mau di Google, maunya divisi apa enggak sih. Jadi kalau misalkan ditanya spontan aja pengennya di mana sih, kayaknya impian orang-orang kebanyakan Google ya, siapa yang nggak tahu Google gitu. Oke, amin sih lu bakal kerja di Google, amin. 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 Target lu apa sih kok setelah ini gitu? Setelah ini goal lu apa gitu di masa depan? Lu mau ngapain kira-kira? Sebenarnya saat ini masih pengen ngegali terus sih. Di beberapa, maksudnya kalaupun bidangnya F&B sama, tapi mungkin di beberapa dari produknya misalkan beda, tapi kan pasti ada aja pelajaran yang kita dapat di tempat A, tapi nggak kita dapat di tempat B. Ada juga yang di tempat B, tapi kita nggak dapat tempat A. Jadi sebenarnya pengennya ya cari pengalaman sebanyak-banyaknya, karena kan bakal jadi bekal juga kan. Iya, betul. Betul, jadi terlepas dari nanti mau punya usaha sendiri, mau punya, ya karena berhubungan dengan F&B ya, misalkan mau punya resto sendiri, kafe sendiri, itu terlepas dari itu sih, saat ini masih mau fokus untuk cari pengalaman sebanyak-banyaknya sih. Ini untuk inspirasi aja nih kok. Lu kan dari daerah ya bisa dibilang. Nah, terus juga kuliah juga ibaratnya bisa dibilang ya universitasnya nggak yang top-top banget, nggak kayak betul, ya, saya bilang gitu betul. Nah, tapi lu punya kesempatan untuk masuk
ke company yang sebesar itu kalau di Indonesia, bisa dibilang 5 besar ya, 5 besar di Indonesia. Kira-kira ya kalau gue boleh nanya, kira-kira company itu ngelihat apa sih waktu nge-hire employee itu? Kira-kira dilihatnya apa kalau bukan dari segi edukasi, dari segi daerah segala macam? Kira-kira yang dilihat apa sih? Itu sih sebenarnya balik lagi ke company-nya ya. Ada yang memang company yang strict, mereka lihat dulu nih dari lulusan mana nih. Ada tuh. Oke. Nggak usah disebut merek. Tapi mereka memang ngelihat dari situnya. Dari situ mereka lihat dulu nih. Kemudian baru dikulik skill dan lain-lain. Tapi kalau misalnya di 2 company yang memang udah pernah dijalanin dan sampai sekarang dijalanin, itu memang mereka yang penting ada experience. Experience satu. Memang ada skill. Oke, skill. Skill di bidang itu, dari situ baru ya mereka bisa pertimbangin sih. Mereka tidak melihat harus dari company ini, lulusan ini segala macam, enggak sih. Syukurnya seperti itu. Jadi benar-benar pure dari skill dan experience ya kok? Harusnya tidak jadi patokan ya. Nggak bisa dilihat dari itu juga sih. Karena kan kita nggak bisa meng-underestimate orang ya. Maksudnya, dari lulusan ini, contoh misalnya yang dari daerah ya. Kemudian kuliahnya dari kampusnya juga di daerah. Terus kita mereka udah tahu walaupun beasiswa, misalnya gitu. Walaupun anak beasiswa, tapi kan mereka lulusan dari sini. Mereka bisa cenderung meng-underestimate. Makanya itu bahaya sih untuk dijadiin patokan. Sebenarnya kalau ditanya pribadi itu nggak bisa dijadiin. Nggak relevan ya dia. Poin iya betul. Oke, jadi kayaknya nggak bisa deh. Kita bisa ambil kesimpulan kalau lulusan edukasi atau nilai itu perannya nggak terlalu besar gitu ya waktu kita meng-apply ke sebuah company seperti itu. Mungkin ada, tapi nggak besar ya. Maksudnya at least ya memang udah lulus, at least ya satu. Kemudian kalau untuk dari universitas mananya sih sebenarnya kebanyakan sih nggak ngelihat itu sih. Ini jadi pesan ya buat khususnya untuk anak-anak daerah, bisa gue bilang khususnya untuk anak-anak daerah yang selama ini merasa, ya udahlah gue lulusan dari universitas yang kurang bagus, segala macam nilai kurang baik. Ternyata nggak selalu seperti itu loh. Kita bisa aja mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak yang mungkin lulusan Harvard atau segala macam. Jadi ini bisa jadi pacuan, bisa untuk jadi inspirasi untuk anak-anak daerah yang merasa ini minder. Gue setuju banget. Mereka udah berkecil hati dulu ya. Iya, betul. Bahaya sih itu. Bahaya, betul. Bahaya. Terakhir yang gue pengen nanya, lo ada pesan nggak kalau kira-kira untuk anak-anak daerah, khususnya anak-anak daerah ya, anak-anak muda di daerah, biar sukses di masa depan gitu? Pesannya ada pesan? Betul. Sebenarnya yang pertama yang tadi dibilang, jangan sampai berkecil hati dulu, kemudian udah hilang, planningnya hilang, terus semangatnya hilang, itu jangan sampai. Jadi jangan pernah berkecil hati, tetap berusaha. Kemudian cari dulu passion yang mau kalian, yang memang kalian yang memang kalian mau gitu. Kemudian skill itu kan menyusul. Kalau punya passionnya dulu, misalnya, aku sukanya di bidang finance nih, di bidang keuangan nih, jangan lari ke bidang lain. Jadi lebih ke tekunin di bidang itu, fokus di situ, kemudian untuk karirnya juga dicarinya di situ. Jangan sampai misalnya, sebenarnya passionnya di finance nih, tapi ternyata iseng-iseng cari kerjaan, jodohnya di misalnya contoh di startup gitu ya. Padahal dia pengen di finance. Jangan sampai terjun di startup kalau memang maunya di finance. Jadi satu harus konsisten. Kedua yaitu harus ikutin passionnya maunya di mana. Jangan sampai salah, karena kalau udah kerjaan nggak bukan passion kita, itu jadinya demot. Jadi kerjanya satu malas-malasan. Kemudian kedua jadi nggak semangat gitu. Jadi harus nyocokin dulu sama passionnya. Jadi passion itu sangat penting ya, Pak? Penting banget ya. Penting banget. Sampai sini aja. Kok terima kasih banget lo udah luangin waktu untuk ngobrol-ngobrol sama gue di sini ya. Thank you. Thank you banget, Ko Aldi. Thank you, Vin.